Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat kesehatan sehingga kita dapat menikmati segala nikmat Allah, dan pagi ini kita menikmati mentadaburi Al-Quran, menguraikan ayat Al-Quran pada surah Al-Maidah di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Nurjana. Selamat Bu, sudah menjelaskan kepada kami cukup banyak dan tuntas sehingga kami semakin terbenakkan dalam memahami ayat-ayat yang kita bahas pagi ini. Baiklah, kita lanjutkan dengan tadaburnya. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aqlihim suh labi'sa ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, itu orang Yahudi, bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan harta haram. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan. Kemudian wa tara katsiran minhum, kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, maksudnya itu orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan sekelompoknya, yusari'una fil ismi, mereka bersegera berbuat dosa atau berlomba-lomba berbuat dosa, dan mereka selalu melakukan permusuhan, wal udwan, permusuhan artinya pada masa selalu dia berbuat tidak adil, ya, melakukan tidak keadilan. Wa akli musuh itu artinya dia memakan harta yang haram. Labi sama kanu ya malun, itu sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. Nah, keburukan itu terus berlangsung karena para ulama, para ustazah, para ustaz, para pemimpin agama membiarkan dan tidak memberi peringatan atau larangan terhadap kebohongan-kebohongan yang dilakukan dan subhat-subhat yang ada. Maka Allah berfirman dalam surah yang sama ayat berikutnya, di situ dikatakan laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru anil qaulihimul isma wa aqlihimus suh labi sama kanu yasnaun. Nah, di situ dikatakan laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul ismi. Itu mengapa orang alim Yahudi disebut dengan Rabbaniyun, sedangkan pendeta-pendeta Salasi disebut wal ahbar, itu mereka pendeta. Mereka tidak melarang mereka pengikutnya berkata bohong dan kemudian memakan harta haram. Wa aqlihimul suhtu, itu malah haram. Labi sama kanu yasnaun, sungguh amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tapi ayat ini disampaikan kepada Nabi Muhammad juga peringatan bagi kita semua.
Kalau ada orang melakukan perbuatan terlarang, perbuatan yang itu kita biarkan, maka kita termasuk pembiaran. Perbuatan itu semakin buruk karena mereka sampai menjual dirinya dengan kekafiran terhadap apa yang diturunkan Allah. Artinya mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan ayat 90 dijelaskan auzubillahi minasyaitonir rajim bi'samastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bayyan ayyunazzilallahu min fadlih ala may yasha'u min ibadi baba'u biradabin ala radab walil kafirina azabun muhin. Situ katakan bi'samastarau bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bayan. Itu disebutkan, dikatakan alangkah buruknya hasil perbuatan mereka, yaitu menjual diri mereka sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah kepadanya karena dengki. Ayyunazzilullahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan kurnia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Faba'u biradabin ala radab. Karena itu mereka mendapat murka, sesudah murka mendapat pula kemurkaan lagi, bertingkat-tingkat kemurkaan. Sudah murka ditimpa lagi kemurkaan, itu double kemurkaan itu. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang kafir itu ada siksaan yang menghinakan. Itu yang perlu dengar. Kemudian kurnia Allah diturunkan itu adalah Al-Quran sebagai penawar rahmat bagi manusia yang beriman. Dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yaziduz zalimin. Situ katakan kami turunkan Al-Quran itu menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimin illa hasara. Gitu dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak menambah kepada orang zalim itu melainkan kerugian. Jadi begitu Al-Quran diturunkan bagi orang-orang beriman, dia menjadikan rahmat, bagi orang-orang zalim menambah kerugian bagi mereka. Oleh karena itu, bagi orang-orang Islam, tingkatkanlah persatuan kalian, janganlah kalian bermusuh-musuhan. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan memerangi kalian jika kalian bersatu, karena pada diri mereka ada permusuhan yang sangat hebat dan mereka terpecah belah. Allah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 14 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim la yuqatilunakum jami'an illa fi quram musahhatin au min wara'i judur ba'suhum bainahum sadid tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Di situ katakan la tuqatilunakum jami'a, mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, illa kecuali fi qura muhassanatin au min wara'i judur, yaitu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Nah, mereka tidak akan menyerang situ. Ba'suhum bainahum sadid, permusuhan di antara mereka adalah sangat hebat. Tahsubuhum jami'a qulubuhum satta, kamu mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Zalika bi annahum qaumul la yaqilun, yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Nah, perkuatlah persatuan kalian dengan meningkatkan keimanan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, agar kalian menang. Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 114 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Di situ dikatakan yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tingkatkanlah keimanan kepada Allah pada hari penghabisan. Jadi di situ pertama penting sekali dengan iman.
Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Dengan iman itu sebagai pencegah kita untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Kemudian apa itu? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, iaitu menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kemudian wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Bersegeralah ke mengerjakan keperbaikan karena mereka itu termasuk orang yang soleh, orang yang berbuat kebaikan. Nah, bagi mereka balasannya dijelaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 56. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, mereka sebenarnya tidak sadar. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 272 dijelaskan kepada kita bahwa tugas Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan saja, bukan menjadikan mereka mendapat petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 272 itu dikatakan, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhalillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Di situ dikatakan laisa alaikum hudahum, bukan kewajib kamu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, dan apa saja harta yang baik bagimu kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya kembali kepadamu. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan untuk mencari keridhaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa yang baik kamu belanjakan, kamu nafkahkan, niscaya diberikan pahala yang cukup, sedang kamu tidak akan dianiaya. Kemudian kamu dapat memberikan petunjuk, kamu tidak dapat ditunjukkan kepada mereka, akan tetapi tugas kamu hanyalah memberi peringatan saja. Karena itu kamu kenapa tidak memberikan saja, tidak mendapat petunjuk? Karena kamu bukanlah memiliki kekuasaan atas mereka. Dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21-22 menjelaskan, fazakir innama anta muzakkir. Berilah peringatan, dengan peringatan kamu sesungguhnya kamu hanyalah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, dan kamu bukanlah berkuasa atas mereka. Nah, dalam menyampaikan peringatan-peringatan itu kepada ahli kitab, ajaklah mereka masuk ke dalam Islam. Dijelaskan di surah Al-Imran ayat 20. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Itu dikatakan fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan aku pula, dan begitu pula pengikut-pengikutku. Dan katakanlah kepada ahli kitab, ya, wa kullil ladzina utul kitab wal ummiyyi aslamtum. Katakanlah kepada ahli kitab itu, kepada orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Nah, kemudian kalau dia jawab fa in aslamtum faqad istadaw, jika mereka masuk Islam sesungguhnya mereka mendapat petunjuk. Wa in tawallaw fa innama alaikul bala, jika mereka berpaling, kewajiban kamu hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ali Imran 20. Nah, dengan dalam menyampaikan dakwah itu, para pendakwa dituntut untuk bersabar. Dalam surah Hud dikatakan ayat 39, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika
ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli haza fasbir innal akibatu lil muttaqin. Di situ dikatakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Itulah berita-berita kami tentang yang gaib kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula sebelum ini. Pasbir. Di sini pesan itu. Pasbir. Maka bersabarlah. Innal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu, kita dalam menyampaikan kabar, mengajak kawan-kawan dituntut kesabaran kita agar mereka berilah dengan perkataan-perkataan yang baik sehingga mereka akan mengikut kita. Tapi batas kita hanya bisa memberikan atau mengajak, bukan menjadikan mereka mendapat petunjuk. Demikian apa yang kita diskusikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapat meningkatkan keimanan kita dan pemahaman kita tentang Al-Quran dan kita istiqomah di dalamnya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian dalam penyampaian ini mungkin ada kekeliruan, mohon dimaafkan karena kami sedang menuntut ilmu, bukan sebagai ustadz. Dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.